Halo pemirsa Heboh.com, kali ini kalian semua akan bersama saya Denny Darko akan melalui perjalanan waktu melihat ke masa depan akan apa yang akan terjadi dalam kasus yang satu ini. Nah, ramalan saya pada sebenarnya ini terjadi sebelum tahun 2020 dan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang terjadi saat ini. Saya pun nggak akan bilang ini betul atau tidak karena apa serunya kalau seperti itu. Biarkan kalian semua yang berasumsi dan saya cuman bilang kalau ya memang tanda-tanda itu muncul untuk dimengerti dan ini adalah salah satu tandanya. Nah, saya nggak akan menyebut nama karena kalau menyebut nama jatuhnya ini kan belum sesuatu yang terbukti atau dianggap merugikan seseorang atau satu pihak. Jadi saya akan membahas ini sebagai kasus mungkin kalian tahu wanita beragenda. Nah, saya berpikir cuman ini adalah satu yang harus diluruskan bahwa kita harapannya kita kembali dulu kepada diri kita sendiri. Kita harus berpikir bahwa semua manusia ini nggak terlepas dari satu hal yang positif dan negatif, nggak terlepas dari masa lalu. Dan kita akan bicara bahwa banyak kebaikan dari wanita yang dituduhkan ini yang sebenarnya juga selama ini menginspirasi kita. Kalaupun ada yang nggak suka, ya haters will gonna hate. Mereka akan tetap mencari-cari keburukannya. Tapi nggak juga sedikit orang-orang yang bersimpati dan terinspirasi sehingga melakukan hal-hal positif yang lainnya. Nah, maka dari itu harapan dari saya sih, kepada siapapun yang kalian tuduhkan atau sangkakan, beri kesempatan orang tersebut untuk menjelaskan. Jangan kita terus membuli, menyerang. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang membuli kita waktu kita dulu di sekolah, atau preman yang selalu datang meminta kita uang, atau dan menyuruh dan memaksa kita melakukan sesuatu yang nggak kita suka. Nah, harapannya kan kita semua menjadi seseorang yang bisa berpikir secara jernih untuk melihat sesuatu, dan kalau memang kita menganggap seseorang itu melakukan hal tersebut, ya kita tunggu saja apakah betul atau tidak. Dan kalaupun ternyata buktinya itu ada, harapannya kan buktinya itu bisa dibuktikan itu bukti yang benar atau direkayasa. Jadi masih banyak sekali yang harus kita lihat. Tapi memang dalam kasus ini banyak hal yang memang tidak terlihat seperti kelihatannya. Sama seperti kartu yang waktu itu juga saya bahas di mungkin di penghujung akhir bulan Desember menuju tahun 2020 ini, saya katakan bahwa terjadi sesuatu yang tidak seperti tampaknya. Dan orang yang kita anggap seperti A, ternyata dia adalah Z. Nah, ini menarik karena dalam kartu ini juga ditunjukkan ini ada seorang pria. Dia melihat kepada cawan-cawan yang ada di depannya ini tadi. Dan cawan-cawan ini ternyata ditutupi oleh kain, tapi waktu dibuka isinya ternyata bermacam-macam. Ada yang berisi perhiasan, ada yang masih tertutup, ada yang berisi ular, ada yang berisi kekayaan dan rumah, dan ini wanita. Ada banyak sekali cawan-cawan ini mengandung sesuatu yang berbeda-beda. Sama seperti kalau dulu ingat lagu Madu dan Racun, kalau ditaruh di belakang kita nggak tahu isinya apa. Nah, ini adalah sesuatu yang saya lihat berkaitan dengan kasus yang sekarang ini sedang bergulir. Jadi apa yang terlihat itu nggak seperti kenyataannya. Dan saya waktu itu juga berkata bahwa ada seseorang yang dicitrakan dia baik, tapi ternyata kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terancam atau berpotensi untuk menghancurkan karirnya untuk selama-lamanya. Dan kemudian orang mengartikan ini terhadap sesuatu yang terjadi saat ini. Arti kartunya kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang menanyakan, loh kok kejadiannya pas banget waktu baru merayakan pernikahan yang pertama, dan kemudian hal ini terjadi. Apakah ada kesengajaan? Saya pikir bukan kesengajaan ya, karena kalau pria ini melihat sesuatu, terus yang tampak nggak seperti kenyataannya, pria ini pun juga kaget. Jadi yang saya lihat di sini, ini adalah satu hal yang awalnya itu positif, and turns out to become negatif. Jadi sesuatu yang awalnya ini penuh kesepakatan, pengharapan, kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang pengkhianatan, kekecewaan, kemarahan, sakit hati, dan hal yang seperti itu. Dan seperti biasa semuanya bermula dari awal yang sesuatu yang kecil, yang kemudian bergulir menjadi sesuatu yang besar. Ini mungkin sesimpel kita melihat
foto orang yang kita dulu pernah punya hubungan dekat, bisnis atau mungkin bertransaksi bersama dengan dia atau apapun itu, terus kemudian kita melihat, wah dia ternyata ulang tahun pernikahan, kita coba telepon nggak diangkat, kita WA nggak dibales, kita DM di Instagram dan kemudian dia juga nggak bales, dan terus kemudian kita tersinggung, terus kita berusaha untuk mengingat apa hal yang sudah kita berikan kepada orang itu tadi. Dalam keadaan kalut dan impulsif itu, terus kemudian kita jadi marah, dan saat kita marah kita melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya dari dalam hati kita juga kita tidak inginkan itu. Saya lihat sih ini sesimpel itu. Nah, perkaranya adalah sesuatu ini yang mungkin dianggap simpel oleh seseorang yang satu, mungkin ternyata ini bisa menghancurkan sesuatu yang lain oleh orang yang lain ini tadi. Dan saya lihat dari semua ini tadi, itu ternyata memang akan ada perlawanan. Dan kalau ada perlawanan, biasanya yang terjadi adalah si yang dituduhkan ini tadi akan mulai membalas perlakuannya yang A ini tadi. Nah, perlakuan si L kali ya. Nah, perlakuan L ini tadi yang bertujuan untuk mengungkap sesuatu. Nah, ini kemudian dia berusaha untuk mengungkap sesuatu yang dilakukan oleh L ini tadi di masa lalu. Dan ini semua nggak akan selesai.